Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali melalui video pembelajaran kali ini. Baik, anak-anakku kelas 5, halo semuanya. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat, ya, dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Baik, anak-anakku kelas 5, untuk hari ini pantas kembali menjumpai kalian setelah beberapa waktu yang lalu kita libur semester ya. Jadi kita hari ini memulai awal pembelajaran semester genap atau semester 2. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang nantinya akan Pak sampaikan dan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, anak-anakku kelas 5, untuk hari ini Patris akan memulai materi di semester 2 ini dimulai dari bab 5 ya. Jadi bab 5 kalian mempelajari program pembuat grafis atau pengolah grafis. Namun sebelumnya silahkan buku kalian dibuka ya, dipersiapkan sehingga kalian bisa mengikutinya dengan baik nantinya. Baik, langsung saja untuk bab 5 kita akan pelajari tentang program Inkscape ya. Apa itu Inkscape? Silahkan kalian buka bukunya dan Pak Tris buka program presentasinya terlebih dahulu ya. Judulnya adalah mengenal program Inkscape oleh Pak Tris ya. Kemudian sebelum kita mempelajari Inkscape, sebelum kita mengenal Inkscape, ada beberapa pendahuluan yang harus kalian ketahui juga, yaitu tentang promosi. Kenapa kita mempelajari promosi dulu? Karena promosi ini salah satu media ya yang bisa dibuat dengan menggunakan program Inkscape tadi ya. Apa itu promosi? Promosi adalah suatu cara mengenalkan produk ataupun jasa ya kepada masyarakat tentunya ya. Apa itu produk? Jadi produk itu adalah berupa barang ataupun benda. Bendanya contohnya kebutuhan sehari-hari ya, itu namanya produk. Nah, kalau jasa adalah suatu bentuk layanan ya. Contohnya apa? Contohnya jasa tukang ataupun potong rambut ya, tukang cukur, itu namanya jasa. Jasa reparasi atau servis itu namanya jasa. Nah, ketika kalian punya usaha seperti itu, kalau tidak dikenalkan maka tidak akan ada orang yang tahu, sehingga kalian perlu mengenalkannya kepada orang lain ya. Itu adalah bentuk promosi. Nah, kemudian promosi dapat dilakukan dengan melalui penyebaran brosur, pamflet, spanduk dan lain-lain. Nah, media inilah yang bisa dibuat dengan menggunakan Inkscape ya, contohnya brosur ya. Kemudian pamflet juga bisa. Nah, kemudian sampul buku. Nah, sampul buku juga termasuk media promosi. Kok bisa? Iya, karena ketika orang melihat sampul buku dan sepertinya tertarik ya, karena buku itu dari tampilannya itu sangat menarik ya, sehingga orang mendekat dan ingin melihat isinya. Setelah dibuka bukunya ya, ternyata isinya bagus. Nah, karena itu mereka ataupun yang tertarik tadi akhirnya membeli. Itulah yang disebut dengan
media promosi. Hanya dengan melihat sampul buku orang akan tertarik dan membeli. Begitu ya, itu adalah sampul buku. Kemudian media promosi dapat dibuat dengan menggunakan program buat grafis. Ini yang Pak disebut tadi. Media promosinya berupa brosur, pamflet, sampul buku. Ini bisa dibuat dengan menggunakan program pembuat grafis. Nah, program buat grafis salah satunya adalah Inkscape. Begitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita mengenal program pembuat grafis. Program pengolah grafis yang paling populer adalah Corel Draw. Jadi program ini sudah sangat terkenal ya. Jadi ketika kalian akan membuat sebuah desain grafis ya, itu sangat terkenal ya. Jadi namanya Corel Draw. Nah, selain itu ada juga program Inkscape. Nah, program ini adalah sebuah program yang dapat digunakan sebagai program pengganti Corel Draw. Jadi artinya program Inkscape ini fungsinya sama, yaitu digunakan untuk membuat desain grafis, gitu ya. Lanjut. Mengenal Inkscape. Inkscape adalah sebuah program pembuat grafis berbasis vektor yang free dan open source. Apa itu free? Free artinya adalah program tersebut dapat digunakan tanpa harus membayar ataupun gratis. Open source artinya adalah kode program tersebut terbuka sehingga dapat dikembangkan oleh siapapun. Ya. Jadi seperti itu. Nah, awalnya jadi Inkscape ini dikembangkan oleh Linux ya. Linux itu sebuah sistem operasi ya, atau operating system. Namun karena Linux ini berbaik hati ya, jadi kode programnya terbuka sehingga bisa dikembangkan oleh siapapun. Contohnya adalah Windows. Sehingga untuk sekarang Inkscape ini bisa dibuka di program Windows ataupun di operating system Windows ataupun yang lainnya ya. Contohnya ada Macintosh ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan open source. Nah, sekarang kemudian kita lihat logo Inkscape seperti apa. Nah, logo Inkscape tampilnya seperti itu ya. Silahkan kalian buka bukunya di halaman 108. Silahkan dicocokkan. Baik, selanjutnya kita membuka program Inkscape. Langkahnya adalah klik logo Windows, All Program, kemudian klik program Inkscape, kemudian tunggu sampai komputer menampilkan jendela Inkscape. Tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Perhatikan ya. Tampilannya seperti pada layar. Perhatikan. Ini adalah layar dari Inkscape. Nah, sekarang bagian-bagian dari Inkscape. Silahkan diperhatikan. Yang pertama adalah title bar. Apa itu title bar? Title bar adalah berguna untuk menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Ya, perhatikan kalian ya. Jadi ini yang disebut dengan title bar. Menampilkan nama program dan nama file. Jadi nama programnya adalah Inkscape, nama filenya new dokumen 1 karena ini belum disimpan ya. Ini yang disebut dengan title bar. Terus yang kedua adalah menu bar. Menu bar berisi pilihan menu untuk menjalankan suatu perintah. Ya, mana itu menu bar ini ya. Jadi berisi menu file, edit, view dan seterusnya. Berikutnya yang ketiga adalah comments bar. Comments bar ini adalah jalan pintas atau shortcut untuk mengakses perintah yang ada di bagian menu. Ini adalah yang namanya comments bar. Mana itu comments bar? Perhatikan. Inilah comments bar ya. Jadi dari atas ke bawah ini. Kalau di buku mungkin di bagian mendatar ya, tapi untuk ditampilan di komputernya Pak Tis vertikal sebelah kanan. Tapi fungsinya sama ya. Nah, itu. Ini adalah comments bar. Terus yang berikutnya adalah
toolbox. Apa itu toolbox? Toolbox berisi peralatan yang dapat digunakan untuk bekerja, seperti menyeleksi, menggambar, dan lain-lain. Bagian itu ada di mana? Coba kalian lihat, perhatikan. Nah, inilah yang disebut dengan toolbox ya. Ini toolbox nomor 4 ya. Kemudian yang nomor 5, page. Apa itu page? Page itu merupakan area untuk bekerja. Page itu tampilannya ada di sini. Nah, ini page ya, atau halaman kerja yang berupa kertas putih kosong. Ini masih kosong, belum digambari apapun. Selanjutnya, palet ya. Palet itu apa? Palet adalah berfungsi untuk memilih warna yang akan digunakan. Nah, palet itu tampilannya adalah seperti pada gambar ini. Ini palet ya, warna-warni ini namanya palet warna ya. Ya, itu. Kemudian berikutnya status bar. Status bar berisi informasi yang berhubungan dengan semua aktivitas yang terdapat di bidang kerja. Nah, ini status barnya di sini. Ini bawah, bagian paling bawah ini ya. Ini status barnya. Jadi ketika kalian menggambar di bidang gambar ini ya, atau di area kerja, maka di sini menampilkan keterangan dari gambar. Inilah fungsi dari status bar. Begitu ya. Jadi sedikit penjelasan untuk pengenalan dari program Inkscape ini. Kita lanjut. Ya, untuk sementara pertemuan kita sampai di sini dulu, akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi tolong untuk disimak terus agar tidak ketinggalan. Ya, jadi selalu mengikuti apa yang Pak Tris sampaikan ya, sehingga ketika praktek nanti kalian bisa mempraktekannya sendiri dengan baik ya. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu. Terima kasih pada kalian yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir ini, dan jangan lupa silakan subscribe bagi yang belum ya, jika berkenan ya. Jika tidak ya tidak apa-apa. Jadi silakan di subscribe. Bagi yang sudah, pada sampaikan terima kasih ya. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, Pak Tris mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.